Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Jangan lupa kerjakan sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab suci Al-Qur'an, dan mulailah sesuatu apapun saja dengan membaca basmalah. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca suratul Fatihah. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, semoga Allah taala kabulkan. Aladina wa likulli niyatin syari'ah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sambung dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Dibuka buku paketnya, kita akan membahas bab yang ke-11 dari pelajaran kelas 7. Kelas 7 bab yang ke-11 tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Kita akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah dengan sebuah kisah yang membanggakan. Bagaimana? Kita pelan-pelan mengetahuinya. Pengertian hijrah. Kata hijrah berasal dari akar kata hajaro yang berarti berpindah. Berpindah apa? Berpindah tempat, keadaan, atau sifat. Itu kata-kata hijrah. Hijrah Rasulullah SAW artinya perpindahan Rasulullah SAW beserta sahabatnya dari kota Makkah ke kota Madinah. Perpindahan dan Nabi Muhammad dari kota Makkah menuju ke kota Madinah yaitu adalah hijrah. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah merupakan atau menjadi peristiwa besar bagi umat Islam. Jadi peristiwa hijrah Nabi ke kota Makkah ke kota Madinah menjadi peristiwa besar. Kita itu mempunyai makna mendalam. Kisahnya mendalam. Peristiwa itu kemudian menjadi awal tahun kalender Islam dan peringatan hari besar Islam. Hijrah Nabi Muhammad itu awal dari kalender Islam. Sebab Rasulullah SAW hijrah. Apa penyebab Nabi Muhammad hijrah? Kita akan bahas pelan-pelan. Kurang lebih di sini kita akan bahas 3 aspek. Yang pertama, karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, karena serangan orang-orang kafir Quraisy Makkah yang semakin meningkat sampai Nabi Muhammad mau dibunuh. Karena ada harapan baru untuk pengembangan Islam di kota Madinah. Jadi ketika ada perkembangan baru, Nabi menganggap ada perkembangannya bisa berkembang, Nabi hijrah ke kota Madinah. Dalil nakli perintah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan dirinya mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhijrah dengan hartanya dan yang lainnya adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-12 dari masa kenabian, kurang lebih 621 Masehi, Baiat Aqabah pertama atau disebut Baiat Nisa, janji setia wanita. Karena ada seorang wanita yang turut serta bernama Afra bin Abid bin Tha'labah. Isi baiat pertama, jadi baiat yang pertama. 1. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak menghasut dan menfitnah, tidak mendurhakai beliau, yaitu tidak mendurhakai Nabi Muhammad SAW, tidak meninggalkan Nabi Muhammad, tetap kita satu padu. Itu adalah isi Aqabah atau baiat yang pertama. Dan pada tahun ke-13 dari masa kenabian, kurang lebih 622 Masehi, saat musim haji, semakin banyak orang-orang Yasrib yang ikut ke kota Makkah. Tidak kurang lebih 75 orang, 73 laki-laki, 2 wanita.
Di tahun itu pula perjanjian Aqabah yang kedua dilaksanakan di suatu hari di waktu tengah malam. Wanita yang ikut adalah Nusaybah binti Ka'ab dan Asma bin Amr bin Aidi. Jadi 75 orang, 73 laki-laki dan 2 perempuan. Pada saat Nabi Muhammad hijrah, beliau singgah di sebuah gua yang disebut Gua Thur. Nabi bersama sahabat Abu Bakar tinggal di sana. Berapa hari? Kurang lebih 3 hari. Setelah 3 malam berada di Gua Thur, Nabi Muhammad pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama hijrah atau pada tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi sahabat Abu Bakar ditemani Amir bin Fuhairah bersama seorang sahabat penuju jalan Abdullah bin Uraikid keluar dari gua. Mereka berangkat menuju mana? Menuju kota Madinah. Nabi Muhammad berangkat menuju kota Madinah. Setelah apa? Setelah keluar dari Gua Thur. Selama 7 hari 7 malam mereka berjalan menuju kota Madinah, melewati gurun pasir yang gersang. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan Nabi Muhammad tiba di Kuba. Mereka disambut dengan hangat orang-orang kaum muslim di sana. Rombongan tiba di kota Madinah pada hari Jumat 12 Rabiul Awal, tahun 13 kenabian. Sambutan penuh sukacita diiringi isak tangis penuh haru dan kerinduan menyeruak di kota Madinah. Maka ada yang menyambutnya dengan sukacita, ada yang bersolat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad hijrah di kota Madinah, dia mempersatukan 2 kaum, kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah kaum Muslim penduduk Makkah yang hijrah ke kota Madinah. Kaum Ansor, kaum Muslimin penduduk asli Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Jadi yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin, menyambut Nabi Muhammad yang asli Madinah, kaum Ansor. Persaudaraan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi persaudaraan kaum Ansor, kaum Muhajirin. Yang kaum Ansor siapa? Yang kaum Muhajirin siapa? Kurang lebih ada 10. Kaum Muhajirin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, Amir bin Abdillah. Yang kaum Ansor Kharijah bin Zubair, Idba bin Malik, Abu Ruwaihah, Sa'ad bin Muaz, dan lain-lain. Membangun masyarakat Madinah. Program kerja Nabi Muhammad SAW setelah di Madinah dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut. A. Mendirikan Masjid Nabawi. B. Memperkokoh hubungan inter umat Islam, ukhuwah Islamiyah. C. Mengatur hubungan persahabatan antar umat beragama muslim dan non-muslim, yaitu ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, hubungan persahabatan. Jadi kita akan tahu ukhuwah Islamiyah itu membangun persahabatan, kerukunan, kedamaian dalam umat Islam. Ukhuwah basyariyah dan ukhuwah watoniyah membangun persahabatan antara umat Islam dengan yang lain, semua golongan, yaitu basyariyah. Basyariyah itu artinya apa? Membangun persaudaraan, persahabatan antara semua makhluk hidup, makhluk Allah Subhanahu wa taala, mau manusia dan yang lain-lain. Watoniyah itu menyakup dalam satu negara. Satu negara itu kita harus saling bersatu. Yaitu seperti hanya Indonesia, ada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Ini ada banyak. 1. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah baladiyah. Tentang ukhuwah tersebut, persaudaraan tersebut, persahabatan tersebut kita pupuk dengan baik, maka kita akan menjadi perdamaian. Karena agama Islam turun ke bumi, ke muka dunia ini untuk mendamaikan, bukan untuk yang lain. Jadi Islamiyah, basyariyah, watoniyah, insaniyah, dan baladiyah akan menjadi damai. Ketika timbul perdamaian, maka akan menjadi aman dan tentram. Kota Madinah menjadi kota yang berjaya. Makanya di kota Madinah menjadi Madinatul Munawwarah. Karena apa? Penyebaran agama Islam di kota Madinah menjadi masif, menjadi berkembang ke seluruh dunia lewat kota Madinah. Lewat apa? Lewat
lewat Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam dengan cara persatuan dan kesatuan. Nabi Muhammad di sana membangun masjid. Fungsi masjid itu bagaimana? Fungsi masjid diantaranya: satu, mempersatukan umat. Dua, bermusyawarah tentang perkembangan agama Islam. Tiga, mengkaji ilmu agama. Empat, sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah SAW dipilih sebagai pemimpin di kota Madinah. Pemerintahan di masjid, semua dilaksanakan di masjid. Makanya masjid tempat kita berkumpul, tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan masyarakat di Madinah. Adapun masyarakat Madinah pada waktu itu terdiri dari beberapa golongan. Bukan hanya umat Islam di sana. Di sana ada satu, kaum muslimin. Dua, kaum Yahudi yang mayoritas. Tiga, bangsa Arab penyembah berhala dan beragama Nasrani minoritas. Jadi ada tiga, yang mayoritas Yahudi, tapi Nabi Muhammad penyebar agama Islam di sana. Subhanallah. Isi piagam Madinah. Satu, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Dua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum muslimin. Tiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Empat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Lima, kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musibah. 6. Kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan kezaliman. 7. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. 8. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Jadi itulah isi piagam Madinah. Rangkuman dari bab yang ke-11 ini adalah hijrah artinya pindah. Hijrah Rasulullah SAW berpindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Isi piagam Madinah. Rasulullah SAW ketika berpindah dari kota Makkah ke kota Madinah disambut oleh orang-orang Madinah dengan secara sukacita. Ketika Nabi Muhammad memerintah di kota Madinah, catatan dulu Madinah bukan namanya Madinah, kota Madinah, tapi namanya Yasrib. Setelah Nabi Muhammad pindah ke kota Yasrib dan agama Islam bisa menyebar di sana, menjadi Madinah. Setelah agama Islam menyebar ke seluruh dunia, menjadi Madinatul Munawwarah. Kenapa Madinatul Munawwarah? Kota yang bercahaya. Kota yang bercahaya kenapa? Agama Islam bisa menyebar ke seluruh dunia dari kota Madinah dengan kearifan Nabi Muhammad, dengan keluasan Nabi Muhammad, dengan pemimpin Nabi Muhammad. Dengan memimpin Nabi Muhammad tidak dengan membeda-bedakan, semua sama, perlakuannya sama. Yang di situ dengan catatan kota Madinah dulu mayoritas Yahudi, ada Nasrani tapi sedikit. Agama Islam sebagai pendatang, tapi pendatang agama Islam di kota Madinah diterima dengan baik. Nabi Muhammad mengedepankan, kalau bahasa sekarang, toleransi, mengedepankan silahkan, yang penting kita menjadi kerukunan. Situ kita harus memupuk kerukunan antar umat beragama, dan semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah SWT. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.